Malam ini, aku akan bercerita tentang penghuni gedung kosong. Ada sebuah gedung kosong di dekat rumahku. Kata warga sekitar, gedung itu adalah proyek gagal karena adanya korupsi. Oleh karena itu, gedung itu tak berdiri dengan sempurna. Bahkan agak miring seperti hampir rubuh. Karena gedung itu tak berpenghuni, maka lama-kelamaan gedung kosong itu menjadi terlihat begitu sangat menyeramkan. Terkadang gedung itu menjadi tempat pemabuk, tempat orang bunuh diri, dan lainnya. Tak sedikit warga sekitar yang berkata kalau gedung itu sekarang dihuni banyak makhluk halus. Suatu hari, ada seorang gadis SMP yang sangat terkenal cantik di sekolahnya. Tapi sayangnya, anak itu terkenal begitu bandel. Banyak yang berkata dia sering bolos sekolah dengan teman-temannya. Pergaulan tak begitu baik untuknya, tapi ia tetap baik pada teman-teman yang membutuhkan bantuan. Tapi tetap saja pergaulan yang tak baik akan tetap membawa dampak yang tak baik. Hingga suatu hari gadis itu bertemu dengan seorang teman yang lebih nakal darinya. Temannya itu selalu menyodorkan hal yang tak baik pada sang gadis, seperti alkohol, narkoba, dan yang lainnya. Sehingga tak heran kalau nama sang gadis itu jadi tercemar di sekolahan karena sodoran dari temannya itu. Tapi ada juga warga yang bercerita kalau gadis itu memang sudah nakal dan terjerat dalam pergaulan bebas. Setelah lama berteman, temannya itu memperkenalkan pada lelaki yang jelas lelaki itu bukan orang yang baik, bahkan lebih nakal. Gadis itu tak tahu apa tujuan temannya memperkenalkan dia pada lelaki nakal. Yang jelas, ia sudah memiliki firasat yang tak enak dan menolak berpacaran dengan lelaki nakal itu. Tapi tiba-tiba sang teman mengancamnya. Karena takut suasana menjadi panas, si gadis akhirnya menerima lelaki itu sebagai pacarnya. Tapi memang benar, lelaki yang tak baik akan meminta hal yang tak baik pula. Gadis itu sangat marah dan meludahi lelaki nakal. Bagaimana tak marah? Si gadis bahkan tak menyukai lelaki nakal itu. Jelas lelaki nakal dan temannya itu dendam atas perlakuan gadis. Beberapa bulan berlalu, si gadis telah berubah menjadi lebih baik dan bergaul dengan teman yang baik pula. Lambat laun, si gadis tak lagi berkumpul dengan teman-teman nakalnya yang dulu. Tiba-tiba saja, HP-nya berdering dan berisi ancaman kalau dirinya tak datang ke gedung kosong, sang teman yang nakal akan meninggal di sana. Karena masih ada rasa peduli pada sang teman, gadis itu mendatangi gedung kosong seorang diri tanpa berpikir panjang. Ternyata tak ada satupun di sana selain preman-preman suruhan lelaki nakal dan temannya. Tak disangka gadis itu dijebak. Gadis itu berlari dari kejaran preman-preman hingga gadis itu sampai pada lantai paling atas. Daripada harga dirinya terenggut, akhirnya gadis itu memutuskan untuk bunuh diri dari lantai paling atas. Ia terjun bebas ke bawah. Preman-preman yang tak juga menemukan keberadaan si gadis kembali lagi dan berbohong kalau mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan. Lelaki dan teman nakalnya itu membayar preman-preman tadi. Lelaki nakal dan temannya tertawa terbahak-bahak. Dan kabarnya, setelah beberapa bulan dari kematian si gadis, lelaki nakal dan temannya itu masih saja tak berubah. Temannya itu kembali mengenalkan
lelaki nakal pada wanita lain. Dan sama halnya seperti sang gadis, temannya itu mengancam wanita saat menolak lelaki nakal. Setelah mendapatkan wanita baru itu, mereka pergi jalan-jalan ke pegunungan. Alasan agar lelaki itu bisa membawa wanita barunya ke villa di pegunungan. Lelaki nakal itu merayu wanita incarannya. Tapi entah mengapa, wanita incarannya itu berubah menjadi si gadis yang sangat menyeramkan. Jelas itu gadis yang meninggal di gedung. Lelaki nakal sangat terkejut dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi entah kenapa pintu tak bisa dibuka. Sang gadis yang balas dendam itu menjadi kuntilanak yang sangat menyeramkan. Tak banyak berpikir, kuntilanak itu membenturkan kepala laki nakal ke dinding hingga meninggal. Kejadian ini tentu sangat tragis dan sadis. Temannya itu sangat terkejut melihat laki tergeletak penuh dengan darah di kepala dan tak sadar kalau kuntilanak sedang menaiki pundaknya. Setelah pemakaman si lelaki, teman nakal itu pulang dengan ketakutan. Saat bercermin, temannya itu barulah sadar akan kehadiran kuntilanak. Dia sangat terkejut melihat sosok sang gadis yang sangat menyeramkan menggigiti pundaknya. Temannya itu berlari dan terus berlari dikejar sang gadis hingga sampai ke lantai atas rumahnya. Dia terus mundur karena sang gadis mendekatinya dengan penampilan yang lebih seram dari sebelumnya. Hingga akhirnya temannya itu jatuh ke bawah dan meninggal. Dari kabar yang beredar sekarang, terkadang ketika hantu ini menampakkan diri di gedung kosong. Begitulah cerita dariku tentang penghuni gedung kosong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikuti terus video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.